Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas seorang pemburu vampir bernama Valheim, juga dikenal dengan nama Valor of the Realm. Jadi, cerita vampir itu bermula dari mitos-mitos jadul di berbagai budaya. Ada cerita seram dari zaman Mesir kuno, legenda keren dari Yunani, dan cerita yang ngehits di wilayah Slavia. Ini semua udah berumur ribuan tahun. Terus, kita skip ke awal abad ke-18, terutama di Eropa Tengah dan Timur, kayak Romania dan Serbia. Di sini, cerita vampir mencapai puncak ketenarannya. Orang-orang sampai panik, takut banget, dan ada banyak kejadian penguburan spesial buat ngejaga supaya mayat-mayat ini gak balik jadi vampir. Di dunia yang penuh cerita mistis dan makhluk aneh, ada seorang pria bernama Valheim. Valheim ini adalah tipe orang pintar yang suka banget sama ilmu pengetahuan. Dia cuma percaya hal-hal yang bisa dijelaskan lewat logika dan fakta ilmiah. Dan dia nggak begitu peduli sama cerita-cerita rakyat tentang makhluk-makhluk seram kayak Dracula, iblis, atau setan. Valheim sama istrinya, orangnya bahagia dan simpel. Mereka menikmati hidup tanpa diganggu oleh cerita-cerita mistis yang sering kali bikin orang lain cemas. Valheim itu pintar dan bijaksana, tapi yang pasti dia sangat mencintai istrinya. Namun takdir berubah dengan cepat dalam hidup Valheim. Suatu hari yang cerah, Halo saat keduanya berjalan-jalan di hutan yang gunung, kebahagiaan mereka terhenti tiba-tiba. Mereka diserang oleh makhluk mengerikan yang disebut Dracula. Serangan itu terjadi dengan cepat, dan sebelum Valheim bisa beraksi, istrinya ditangkap oleh monster yang menakutkan itu. Dengan mata penuh ketakutan, Valheim melihat istrinya diseret pergi, dan tak lama kemudian, teriakan penuh ngeri memecah keributan. Valheim merasa seakan dipagut oleh cengkraman keputusasaan. Ia berusaha keras untuk menyelamatkan istrinya, melancarkan serangan dengan pedangnya, tetapi semua usahanya sia-sia. Istrinya telah dibunuh di hadapannya, dan Valheim terpaksa menyaksikannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan merasuk hingga ke dasar jiwanya. Kepergiannya yang tragis itu mencapik hati Valheim, dan bayangan-bayangan malam itu akan selalu menghantui kenangan hidupnya. Valheim yang dulunya adalah seorang yang tidak peduli tentang keberadaan makhluk supranatural, sekarang berubah menjadi pria yang penuh dengan dendam. Ia bersumpah akan membalas dendam pada Dracula dan semua iblis yang merenggut kebahagiaannya. Valheim pun berjanji pada dirinya atas nama Tuhan bahwa ia akan mengalahkan semua kekuatan kegelapan, dan dia akan memerangi kaum vampir hingga nafas terakhirnya. Sumpah ini menjadi satu-satunya tujuan hidupnya, dan ia bersiap untuk memulai perjalanan yang gelap, berbahaya, dan penuh dengan pertempuran. Valheim mulai melatih dirinya dengan keras. Ia mempelajari seni bela diri dan seni panah. Bersenjatai dirinya dengan senjata-senjata khusus untuk menghadapi makhluk-makhluk supranatural. Ia memiliki kumpulan catatan yang berisi informasi tentang musuh-musuhnya. Dan di rumahnya terdapat peta yang dipenuhi dengan tanda-tanda serangan iblis dan vampir. Valheim siap untuk memasuki dunia yang penuh bahaya. Pencariannya membawanya ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dan ia bertemu dengan berbagai karakter yang membantunya atau mencoba menghalangi. Valheim menjalani perburuan pertamanya di sebuah desa yang diganggu oleh sekelompok vampir. Ia melibatkan diri dalam pertarungan yang sengit dan berhasil memusnahkan vampir-vampir tersebut, menyelamatkan desa tersebut, dan mendapatkan pujian dari penduduk setempat. Namun, dalam perjalanannya, Valheim menemukan bahwa ada iblis tertentu yang tampaknya memiliki hubungan dengan masa lalu keluarganya. Ia tertarik ke dalam
konspirasi yang lebih besar yang mengungkapkan rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Valheim seringkali melakukan patroli malam di hutan dan jalan-jalan gelap, jalan-jalan di sekitar kota untuk mencari jejak iblis dan vampir. Ia telah berpartisipasi dalam berbagai pertempuran sengit dan berisiko tinggi untuk menjaga kota dan warga kota tetap aman. Dalam pertempuran terakhirnya melawan iblis, pemimpin yang memimpin konspirasi Valheim harus menghadapi pengorbanan besar untuk menyelamatkan kota dan mengungkapkan kebenaran. Di akhir cerita, ia menyadari bahwa balas dendam bukan satu-satunya hal yang menggerakkan hatinya. Perlindungan kota dan mengakhiri kutukan masa lalu adalah misi yang lebih besar, yang menjadikannya Valheim pahlawan sejati. Valheim memiliki latar belakang yang menarik, yang mencerminkan karakternya sebagai prajurit yang kuat dan pemanah ulung. Ia adalah seorang pemanah yang berasal dari kerajaan Tulindra. Ia adalah prajurit yang setia dan tangguh, yang bertugas melindungi kerajaannya dari ancaman. Dengan kemampuan panahan yang luar biasa, Valheim adalah sosok yang dihormati oleh rekan-rekan prajuritnya dan dihormati oleh rakyat kerajaannya. Valheim lahir dan dibesarkan di kerajaan Tulindra, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan paling kuat di dunia Arena of Valor. Sejak usia muda, Valheim menunjukkan bakat luar biasa dalam seni panahan. Ia dilatih oleh prajurit kerajaan yang berpengalaman dan cepat menjadi salah satu pemanah terbaik di kerajaannya. Namun, kesuksesan Valheim tidak hanya terletak pada kemampuan panahnya. Dia adalah seorang prajurit yang berani, siap menghadapi bahaya, dan bersedia berkorban demi melindungi kerajaannya. Di tengah pertempuran, Valheim terkenal dengan keberaniannya dan kemampuannya mengambil alih situasi dengan cepat. Latar belakang Valheim juga mencakup petualangan dan tantangan yang dihadapi selama perjalanannya. Sebagai pemanah kerajaan, di luar kemampuannya dalam panahan, Valheim juga menghadapi berbagai makhluk dan musuh yang menguji keberanian. Valheim adalah contoh seorang pahlawan yang setia kepada kerajaannya, berani dalam pertempuran, dan selalu berjuang melawan ancaman, yang siap mengintai setiap saat. Ia adalah karakter yang penuh dengan dedikasi terhadap kerajaannya dan memiliki cerita latar yang menarik dalam dunia Arena of Valor. Beberapa referensi terkenal tentang vampir selama periode ini adalah karya-karya sastra seperti Dracula, karya Bram Stoker, yang diterbitkan pada tahun 1897. Novel ini mempopulerkan citra vampir modern dan tokoh Vlad Dracula, yang terinspirasi oleh Vlad Tepes, penguasa Transilvania pada abad ke-15. Selain itu, kepercayaan tentang vampir selama abad pertengahan dan awal modern seringkali terkait dengan epidemi penyakit dan kematian yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Kemunculan vampir dalam budaya ini mungkin merupakan cara manusia untuk menjelaskan kematian yang misterius dan epidemi penyakit seperti wabah. Dalam dunia populer saat ini, referensi tentang vampir dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media, termasuk film, serial TV, buku, dan permainan video. Vampir telah menjadi salah satu ikon khas dalam genre horor dan fiksi. Karya-karya seperti Twilight, karya Stephenie Meyer, dan serial The Vampire Diaries merupakan contoh-contoh referensi terkini tentang vampir dalam budaya populer. Dalam hidup, kadang kita menghadapi kesulitan dan kehilangan yang membuat kita membalas dendam. Namun, cerita Valheim mengajarkan kita bahwa dendam bukanlah jalan yang baik. Terlalu terobsesi dengan balas dendam bisa membuat kita kehilangan lebih banyak lagi. Lebih baik kita fokus pada melindungi orang yang kita cintai dan menjalani hidup dengan penuh makna daripada terjebak dalam siklus dendam yang sia-sia. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di next video.